Para sahabat Yesus terkasih, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik di Paroki Santo Yosef Madari dan di Stasi Santo Thomas Yegan, dan juga para sahabat Yesus dimanapun Anda berada. Marilah kembali kita belajar ilmu sejati pada hari Sabtu tanggal 10 April tahun 2021, hari Sabtu dalam Okta Paskah. Marilah kita mengawali belajar ilmu sejati kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Engkau telah melimpahkan rahmat-Mu kepada bangsa-bangsa yang percaya kepadamu. Pandanglah umat pilihan-Mu yang telah dilahirkan kembali dalam pembaptisan. Semoga kami Kau perkenankan memperoleh kebahagiaan abadi dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Para sahabat Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Markus bab 16 ayat 9 sampai dengan 15. Setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu Maria Magdalena pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari para murid ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Ketika mereka kembali dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain, kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya Yesus menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Yesus mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat Dia sesudah kebangkitannya. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Para sahabat Yesus terkasih, kebangkitan Tuhan Yesus tidak begitu saja bisa diterima oleh bahkan para muridnya sendiri, meski sudah dinubuatkan atau diramalkan Tuhan Yesus sebelum sengsara wafatnya. Kenapa? Karena manusia pada dasarnya memang adalah orang atau pribadi yang tidak mudah percaya. Apapun yang dipercaya manusia itu seringkali berdasarkan apa yang dilihat dan yang diketahui. Tapi kalau belum benar-benar tahu dan ngerti, biasanya orang tidak percaya. Apa yang terjadi pada murid Tuhan Yesus juga demikian. Apakah itu salah? Mungkin bisa salah, tapi juga mungkin bisa benar. Hanya karena mereka sudah diberitahu sebelumnya oleh Tuhan Yesus, lalu Tuhan Yesus mengkritik ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Saudara-saudariku, semoga kita meskipun tidak tahu atau tidak ngerti, bahkan tidak mengalami peristiwanya sendiri kebangkitan Tuhan Yesus, kita percaya karena bukan dalam bentuk fisik kita bisa menyaksikannya, namun dari kebenaran-kebenaran yang telah diperjuangkan, dialami, dilakukan oleh Tuhan Yesus, bahwa kematian orang benar tidak akan pernah sia-sia. Dan perintahnya jelas, yakni pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Injil adalah cerita, kisah, ajaran, perintah tentang kebenaran. Dan itu yang akan membawa kita kepada kehidupan dan kebangkitan. Maka marilah kita mewartakan kebenaran itu agar kita ikut bangkit bersama Kristus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, kita semua hidup kita, perjuangan kita untuk senantiasa percaya dan mewartakan kabar sukacita kepada segala makhluk, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.